تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian. Kita bersyukur dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-abdu baina ni'matin wa dhanbin, bahwasannya seorang hamba itu di antara nikmat dan juga berbuat dosa. Fayahtajuna ila syukri wal istighfar, maka dia butuh terhadap dia bersyukur dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sampai kalian tidak mampu untuk menghitung dari nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tapi yang menarik, ada yang disampaikan oleh seorang tabi'in, Salamah bin Dinar al-A'raj. Beliau mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiyal baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bencana, adalah ujian. Sehingga jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan, Allah berikan amanah, Allah berikan nikmat tentang dunia ini. Ingat, tapi tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ujian bagi seseorang. Salawat serta salam mari kita curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak lupa jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saling mengingatkan di antara kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengulang tentang kalimat takwa ini 250 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik yang dipanggil itu kepada manusia seluruhnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Baik yang dipanggil kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, dan kita pun diperintahkan untuk beramal la'allakum tattaqun. Tapi jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ketakwaan yang paling besar yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan. Ketakwaan yang lahir
dari jiwa yang bersih. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha. Bersumpah tentang jiwa ini. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwasannya jiwa ini ada yang rusak, yang fujur, dan juga ada yang bertakwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah Subhanahu wa taala maka berbahagialah orang-orang yang membersihkan daripada jiwa mereka. Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, al-abdu la yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi nafsihi. Seseorang itu tidaklah dikatakan baru mencapai derajat hakikat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia membersihkan, sampai dia membuang apa yang menjadi keraguan yang merusak daripada jiwanya. Maka para jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak heran kalau Nabi kita mengatakan menepuk dadanya, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Sehingga apa yang lahir dalam jiwa dari keikhlasan, dari ketakwaan hati, itu yang nampak daripada yang kita lihat. Para jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga ketakwaan kita. Para jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kepada kita untuk bergembira dengan sebuah nikmat ini. Allah katakan, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, kabarkan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu. Para ulama mengatakan fadlullah ay al-Islam, wa rahmatuhu ay al-Quranul Karim. Huwa khairu mimma yajma'un. Dia lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan di muka bumi ini. Sehingga jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada hari ini kecuali daripada Islam ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang terakhir yang mengabarkan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentang kesempurnaan daripada Islam ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala? Beliau mengatakan hadhihi akbaru ni'amillahi taala. Bahwasannya ini adalah sebesar-besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Haitsu akmala lahumuddin, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dina ghairihi, yang tidak butuh lagi kepada agama selain daripada Islam. Wala nabiyya ghairihi, dan tidak butuh lagi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jemaah kaum muslimin, tidak heran orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka bukan orang-orang yang tidak tahu tentang kebenaran. Mereka membaca kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Bahkan mereka mengetahui bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Detail di kitab-kitab mereka, mereka mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak keturunan mereka. Sekali lagi kembali kepada hati dari kesombongan. Perhatikan jemaah kaum muslimin, ada seorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di zaman Umar, seorang Yahudi. Dia iri dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita tentang Islam ini.
Dia mengatakan, ya Amirul Mu'minin, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. Sesungguhnya kalian itu membaca satu kitab, satu ayat dalam kitab kalian itu. Umar mengatakan, ayu ayatin taqsud. Ayat yang mana yang engkau maksudkan? Ternyata tentang kesempurnaan, tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka para jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat terbesar. Lantas bagaimana cara kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ini? Dengan kita menjaganya. Siapa lagi yang menjaga daripada agama ini? Agama kita selain daripada diri kita. Dari kerusakannya. Karena sesungguhnya agama-agama sebelum kita itu terlalu banyak campur tangan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hapus. Utus lagi nabi dan rasul yang baru dengan membawa syariat yang baru. Baik itu agama Yahudi maupun Nasara. Kita jemaah kaum muslimin yang menjaganya adalah kita. Dari hal-hal yang merusaknya, yaitu kebidahan. Para jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa yang paling besar jemaah adalah dosa kebidahan. Permasalahannya adalah merusak agama. Orang-orang yang berbuat maksiat. Yang mereka minum khamar dan lain sebagainya, mereka menzolimi diri mereka. Tapi orang-orang yang melakukan kebid'ahan adalah menzolimi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah kaum muslimin, Allah katakan dalam Al-Qur'an, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah mereka itu memiliki tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadikan syariat yang baru, malam ya'dzan bihi min Allah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak izin dengan itu. Para jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak heran kalau para a'immah kita mengatakan al bid'atu ahabbu minal iblis, ahabbul iblis minal ma'asi. Bahwasannya kebid'ahan itu lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh iblis dibandingkan daripada kemaksiatan. Ini permasalahannya. Seorang menjadikan tandingan syariat ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala anhu. Apa yang beliau katakan? Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang membuat dalam agama, bukan urusan dunia, membuat hal yang baru dalam agama ini, dan dia memandang itu adalah perbuatan baik, yaraha hasanatan, Imam Malik mengatakan faqad za'ama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Sungguh dia telah menuduh Nabi mengkhianati daripada risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya bukan juga permasalahan dosa besar, melainkan amal ibadah kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengamalkan daripada perbuatan ini. Ada seorang yang datang kepada Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, pemuka tabi'in. Ditegur oleh Sa'id bin Musayyab ketika dia salat sunnah setelah salat subuh. Dia mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, apakah aku ini diazab karena salatku? La tu'adzibu bis salah. Engkau tidak diazab dengan salat, akan tetapi engkau diazab karena menyelisihi nabimu. Bikhilafati sunnah.
Sehingga jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada nabi kita. Yang Allah sudah cukupkan. Sehingga para ulama kita mengatakan iqtisadu bis sunnati khairun minal ijtihadi fi bid'atin. Engkau sederhana dalam beramal, dalam berbuat, tapi itu ada contoh. Ada dalil yang memerintahkanmu, itu lebih baik daripada engkau bersungguh-sungguh di atas sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah kaum muslim, permasalahannya kalau bid'ah itu hanya sekedar tarkiyah atau amaliyah, itu belum terlalu besar. Tapi ada bid'ah itu yang paling besar adalah i'tiqadiyah. Dari orang-orang Jabariyah yang menganggap bahwasannya kita ini tidak Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk ini seperti robot. Diatur dengan takdir, tidak ada masyiah dari kita. Tidak ada pilihan surga dan neraka, berbuat baik atau tidak. Ada lagi orang-orang Qadariyah yang sebagian mereka tidak mengimani daripada takdir buruk. Ada orang-orang Mu'attilah yang mereka menyelewengkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan yadullah, tangan Allah, mereka palingkan menjadi kekuasaan Allah. Ini adalah bid'ah i'tiqadiyah. Selain daripada amaliyah, selain daripada tarkiyah. Bahaya juga jemaah kaum muslimin, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perhatikan daripada rambu-rambu, tidak memperhatikan daripada dalil-dalil. Lihat bagaimana orang-orang sebelum kita, orang-orang Nasara, dari rohib-rohib mereka. Mereka tidak mau ingin menikah karena ingin fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi juga tatkala ada 3 orang yang datang, ja'a salasatu uhbatin ila azwajin Nabi. 3 orang yang datang yang bertanya tentang ibadahnya Nabi kepada istri-istri Nabi, yas'aluna an ibadatin Nabi. Ketika disampaikan ka'annaha taqalluha, dan yang satu mengatakan wala atazawwajun nisa. Saya tidak mau nikahi wanita karena ingin fokus beribadah kepada Allah. Ini ibadah tuh, ini bid'atu tarkiyah. Yang Nabi mengatakan waman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjaga daripada agama kita ini selain daripada diri kita? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Para jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada khutbah kita diingatkan tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana para malaikat penjaga daripada haud, penjaga daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mengusir orang-orang yang berbuat atau mengamalkan daripada kebid'ahan. Kita tidak ingin seperti itu jemaah kaum muslimin. Kita menginginkan amal ibadah yang sedikit ini berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعد وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.